Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Dwi Anggara dengan NIM A24125100026. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang dimana kasus tersebut adalah kasus bullying. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui apa sih itu bullying. Nah, bullying ini adalah tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang. Nah, bullying ini dapat terjadi secara fisik, verbal, maupun psikologis. Contohnya seperti mengejek, menghina, mengucilkan, atau melakukan kekerasan fisik. Nah, perilaku ini sering terjadi di lingkungan sekolah, baik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, sehingga dapat berdampak buruk bagi korban yang mengalami bullying. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa bullying ini berkaitan dengan sila kedua, yang dimana bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung makna bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan adil, dihargai martabatnya, dan dijunjungi tinggi nilai kemanusiaannya. Namun, dalam kasus bullying, pelaku tidak menghargai korban sebagai sesama manusia, atau dengan kata lain merendahkannya, sehingga terjadi tindakan yang tidak beradab seperti menghina ataupun menyakiti, sehingga korban tidak merasa aman dan nyaman karena telah mengalami bullying. Nah, jadi teman-teman, bullying ini jelas merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Nah, adapun sebab terjadinya bullying di sekolah, yang pertama karena kurangnya pemahaman tentang nilai moral dan Pancasila. Yang kedua, pengaruh lingkungan ataupun pergaulan yang buruk. Yang ketiga, kurangnya perhatian dari orang tua dan guru. Yang keempat, rasa ingin tahu dan berkuasa. Yang kelima, bahwa pelaku itu pernah menjadi korban sehingga ia ingin melampiaskannya kepada orang lain. Nah, adapun akibat bullying, yang pertama itu korban akan mengalami trauma dan ketakutan. Yang kedua, menurunnya kepercayaan diri korban. Yang ketiga, gangguan mental seperti stres ataupun depresi. Yang keempat, prestasi belajar korban itu akan menurun. Dan yang kelima, lingkungan sekolah itu menjadi tidak aman dan nyaman bagi korban yang mengalami bullying. Nah, teman-teman, bullying ini adalah merupakan satu kasus permasalahan yang masih sering terjadi dan memberikan dampak negatif terhadap korban yang mengalami bullying. Nah, perilaku ini bertentangan dengan nilai sila kedua, yang dimana kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila tersebut, setiap individu itu dituntut untuk menghormati dan menghargai sesama manusia dan tidak membeda-bedakannya. Namun, dalam kasus bullying, pelaku itu justru merendahkan, menyakiti, bahkan melakukan kekerasan fisik sehingga menghilangkan rasa aman korban. Nah, tindakan ini menunjukkan kurangnya sikap yang beradab dan empati terhadap orang lain. Karena itu, penting bagi setiap pelajar untuk memahami dan menerapkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghormati, menghargai perbedaan, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Nah, teman-teman, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bullying itu merupakan tindakan yang tidak mencerminkan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Perilaku itu harus dihentikan karena dapat merugikan banyak pihak, terutama korban yang mengalami bullying. Nah, dengan menerapkan sila kedua, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, tentram, nyaman, dan saling menghargai sesama manusia dan juga tidak membeda-bedakan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.